PAN 12 bantu rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati almarhum Ahmad Fitoni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma taqabbal wa wasil sawab ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa masabbana wa mastaghfarna wa sallallahu hadis sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadis sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadri jami' ikhwani wal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jamil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila sultanil awliya Syekhina Abdul Qadir Al-Ajilan qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihahu wa ila hadrat a'immatil mujtahidin wa muqallidihim biddin wa ila hadrat al-ba'dil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrat jami'al guburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat masyariqil ardi wa magharibiha barriya wa barriya khususan ila hadrati almarhum Ahmad Fitoni. Ya Allah, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ja'al jannata maswa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirah alaihi ya Allah min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtimhu bi husnil khadimah waqtimhu bi husnil khadimah waqtimhu bi husnil khatimah wa na'ud bika min su'il khatimah wa adkhul jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Fa ya ayyuhatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati sirril Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Ketum Papi Zulhas yang kita hormati, mudah-mudahan Allah jaga kesehatan beliau, segenap fungsionaris dan hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Ada gajah minumnya susu, tanpa sadar Gus Miftah bajunya sudah biru. Nah, minum susu makannya roti, sudah baju biru tapi belum dilunasi. Cuaks. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini saya bisa sowan kembali ke DPW PAN setelah tanggal 2 kemarin. Alhamdulillah viewer medsos Gus Miftah lebih banyak daripada penontonnya Pak Jokowi. Yang saya akhirnya mendapatkan telepon dari beliau menyampaikan, "Bi, saya senang banget Gus." Kalau kita lihat coba wajah beliau masuk ke kantor kita kemarin tuh wajahnya bete banget. Alhamdulillah keluar dari DPP PAN sesuai dengan matahari menjadi cerah. Bapak Ibu yang saya muliakan, semalam saya juga hadir di Lampung Selatan, di Candipuro. Alhamdulillah dihadiri puluhan ribu orang di lapangan bersama Mbak Putri Zulkifli Hasan. Alhamdulillah, walaupun ada acara lain di samping lapangan, alhamdulillah acara kita paling ramai. Nah, itulah alasan kenapa Gus Miftah mahal. Malam hari ini saya pengen mengambil spirit Nabi Daud alaihissalam. Jadi ada ayat keren yang berbicara tentang Nabi Daud. iPad saya bawa sini Mas. Bagaimana kemudian saya pengen Anda semuanya hari ini menjadi pribadi yang optimis dan pede menghadapi pemilu 2024 walaupun banyak survei yang merugikan kita. Nah, tapi ketika kemudian kita melihat spirit Nabi Daud alaihissalam ini, kita tidak punya alasan untuk berkecil hati. Bagaimana kemudian ayat ini menggambarkan bagi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersemangat. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mulai dari pembahasan tentang optimisme. Bapak Ibu, bayangkan kalau kita naik perahu, kemudian perahunya bocor di tengah sungai.
Di samping perahu itu banyak buaya. Pertanyaannya adalah kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Tawakal, berdoa, nambal, tambal. Ternyata jawabannya adalah, bayangkan kalau Anda naik perahu, perahunya bocor di tengah sungai, kemudian di samping sungai itu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Jawabannya adalah berhenti membayangkan. Tadi pertanyaan saya, bayangkan. Bayangan adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita membuang-buang waktu untuk membayangkan sesuatu yang belum terjadi, mendingan mempersiapkan diri untuk menghadapi. Maka mohon maaf, disitulah kemudian dibutuhkan optimisme. Kenapa kemudian tadi saya sampaikan soal surat Al-Baqarah ayat 249, falamma fasala taluta bil junud dan seterusnya. Bapak Ibu, dang 5 bisa mengalahkan yang besar. Ada sekian banyak cerita dalam Al-Quran yang dia bukan siapa-siapa mengalahkan dia yang siapa-siapa. Bukankah kemudian kita diingatkan dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mang tasha wa tangzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Coba itu ya. Ternyata enggak ada. Ternyata enggak ada. Lah artinya berita itu mungkin perlu disampaikan ke masyarakat bahwa PAN itu bukan Muhammadiyah. Kan begitu Pak? Pak Toto. Pak Toto dari Jogja ya? Hati-hati Pak, mahal Pak. Cuaks. Halo Mas Pasa tanya, madu asli atau palsu Mas? Tanya sama saya ahlinya madu. Madu taruh botol dikocak-kocak kok dia goyang palsu, berarti mengandung air. Pak, madu taruh di atas meja dirubung semut palsu, berarti mengandung gula. Madu bawa pulang, istri marah, asli Pak, asli. Gak percaya silakan dicoba. Jadi kerawut raimu. Kalau kemudian Allah menghendaki Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lihat dalam sejarah bagaimana seorang yang dianggap miskin ketika Allah menghendaki dia bisa langsung kaya kok Pak. Buktinya sahabat Nabi, Sa'labah. Kaya Pak. Padahal dia ketika sholat tadinya pulang langsung karena bajunya gantian sama istrinya. Saking miskinnya. Tapi ketika Allah menghendaki, kaya raya jatuh miskin Pak. Qarun, hartanya ditenggelamkan. Qila waqala diceritakan, Qarun itu hartanya mohon maaf, kunci gudangnya saja itu hanya mampu digotong oleh 90 kuda. Kunci gudangnya tok. Bisa diangkat 90 kuda, saking kayanya Pak. Tapi Allah tenggelamkan kekayaannya ke dalam perut bumi. Makanya lucunya apa? Ada orang Jakarta gali tanah, ada harta, dibilang harta Qarun. Kan goblok, neng di gitu loh itu. Saking kayanya Qarun. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja. Gambarannya tadi siapa? Daud. Akhirnya Daud ini mohon maaf diajak perang. Modal dia, senjata dia cuma satu, ketapel. Berhadapan dengan Raja Jalut yang alutsistanya jauh lebih besar. Dia hanya membawa ketapel. Dan Allah izinkan ketapel Daud sebelum menjadi raja, itu tepat mengenai kepala Jalut dan akhirnya meninggal dunia. Singkat cerita kemudian apa? Raja Tolut meninggal, ahli warisnya tidak ada yang bisa jadi raja, kemudian Daud diangkat menjadi raja. Nggak ada yang mustahil. Siapa tahu umpamanya, diremehkan, tahu-tahu Desi Ratnasari jadi gubernur Jawa Barat. Wow. The power of janda. Wah. Kalau Desi nyalon gubernur Jawa Barat, saya kampanyenya gampang. Hidup itu memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Wah. Oh canda ya. Canda Mas Eko ya. Ya kalau kamu nikah dengan janda, berbahagialah. Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis, tapi rasa janda. Wah. Main bulu tangkis ya, canda campur, canda campuran, canda campuran.
Makanya saya, Pak Fizul, Pak Toto ini seringnya terbang ke Jawa Timur. Karena di Surabaya ada bandara yang paling menyenangkan untuk pria. Bandara Juanda. Juanda ya. Nah, Nabi Daud akhirnya apa? Dia ajar mati jadi raja dia. Gak ada yang mustahil, Pak. Gambaran Nabi Daud. Tapi kalau kita sombong, hati-hati. Allah juga mampu menghinakan sang raja di raja. Fir'aun. Fir'aun kurang apa, Pak? Sampai dalam Al-Quran dia katakan, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kenapa? Karena kekuasaan Fir'aun ini gak terbatas, Pak. Kekuasaan Fir'aun itu keren. Fir'aun itu senang terus gak pernah susah. Punya uang terus gak pernah punya utang. Itu artinya kalau anak-anak PAN kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, ya lumrah lah. Karena kita manusia biasa. Tapi kalau Anda senang terus gak pernah susah, saya malah curiga. Jangan-jangan cucunya Fir'aun. Dalam satu kitab itu disebutkan, Fir'aun itu nggak pernah sililitan, Pak. Dia sililitan cuma sekali tok. Begitu dia sililitan, dia marah. Kemudian Allah ngutus malaikat untuk dandani memperbaiki giginya Fir'aun. Malaikat tanya, Tuhan, kenapa saya harus memperbaiki giginya Fir'aun? Hei malaikat, giginya Fir'aun kamu perbaiki sebaik mungkin. Masa ngaku Gusti Allah kok cangkemnya sililitan? Makanya didandani, Pak. Itu Fir'aun. Nah, Allah bahkan mampu menjadikan seorang perawan ting-ting tidak punya suami, nggak pernah menikah, hamil, Pak. Siapa? Maryam. Makanya binnya Isa itu bukan bin bapak, tapi Isa bin Maryam. Isa anaknya Maryam. Karena Maryam itu nggak pernah disentuh sama laki-laki, tapi dia bisa hamil. Tapi saya sarankan sama ibu-ibu puan, anaknya hati-hati, jangan ikut-ikutan Maryam. Nanti malah bilang, tapi anak saya kayak Maryam, apa? Nggak punya suami, hamil. Nah, hati-hati. Kalau itu nggak kayak Maryam, Bu, gitu loh. Diuntal codot, Bu, itu gitu loh. Maka kemudian apa? Kita tatap masa depan ini dengan optimisme itu loh. Bukankah kemudian kita diingatkan oleh Allah, ada satu surat dalam Yasin, Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ayo, malam hari ini kita belajar kun fayakunnya Allah sebagaimana Allah perlihatkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Loh, mungkin dulu ketum kita Zulas nggak pernah membayangkan, kemudian jadi ketua umum partai, kemudian jadi menteri kehutanan, sekarang menteri perdagangan, ketua MPR. Siapa kemudian yang kemudian memprediksi itu? Nggak ada. Tapi ketika Allah sudah menampakkan kuasanya, kun fayakun. Dulu saya ngaji tahun 2000 ke lokalisasi, semua orang memandang sebelah mata. Apaan Miftah ngaji kok dilokalisasi? Ternyata itu justru cara Allah menghantarkan saya di posisi hari ini. Kalau mungkin dulu saya nggak ngurusi PSK, Pak, orang nggak akan kenal saya, Pak. Ya, karena saya punya prinsip, kulla syai'in idza kasura rakhusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah, kecuali adab. Artinya apa? Kalau Anda pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Kalau pengen kampanye Anda dilihat sama orang, jadilah kampanye yang unik. Jangan sama dengan yang lain. Harus ada bedanya, Pak. Kalau sama nggak akan dilihat, Pak. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, Pak. Yang ngurusi PSK jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kok kiai PSK? Kiai mahal goblok gitu. Kiai PSK loh. Repot nih. Barang itu kalau sedikit langka. Lah, kalau kemudian kampanyemu besok pengen dipilih jadi anggota DPR, dilihat sama orang, bikin kampanye yang nyeleneh, yang antik. Kalau bisa apa? Yang apa, Pak? Bukan kampanye ke PSK juga, Pak, itu loh. Anti mainstream lah gitu loh. Anti mainstream, kampanye kok terlalu kebanyakan janji. Gak usah, Pak. Kayak semalam saya mendampingi Mbak Putri ke Lampung. Nggak perlu saya kampanyekan Mbak Putri ini caleg. Waduh, orang benci, Pak. Hard shop seperti itu benci, Pak. Cuman saya sindir dikit-dikit. Minum kopi raks gitu lah. Kayak tadi itu saya kesini di WA sama orang. Gus gitu lah. Kayak tadi itu saya kesini di WA sama orang. Gus Miftah, boleh nggak siang hari bulan puasa saya berkumur-kumur pakai kuah bakso? Saya bilang, hendaknya di bulan puasa siang hari kita nggak usah berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa. Apalagi rasa ingin memiliki. Iya. Salatullah salamullah
ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassana bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah, li ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan PAN siapa lagi? Kalau bukan PAN siapa lagi? Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah, yasin habibillah, tawassana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di kantor PAN beragam warna memikat hati, mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Semua tangan di atas. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah. Kantor PAN kehadiran Gus Miftah, Ketum Zulkifli Hasan lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah, istrinya tidak nambah-nambah. Ampun, Papi Zul ini tokoh laki-laki yang sangat setia. Karena beliau punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya.
Kelihatan Pak, karena beliau ini hobi dengan mobil-mobil tua. Cowok itu kalau suka mobil tua biasanya setia. Kenapa? Karena pada prinsipnya yang tua itu dirawat, bukan diganti. Iya. Tapi ingat, boleh ditambah. The power of Nabi Dawud alaihissalam. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi sehingga kemudian kita menatap ini optimis gitu loh. Jangan kemudian kita hari ini berpikir, waduh ini besok sistemnya terbuka apa tertutup. Kalau tertutup saya nomor berapa? Itu kemudian apa? Yang melemahkan mental kita. Melemahkan mental kita. Ingat Bapak Ibu, di Lauhil Mahfud itu sudah tertulis. Apakah besok Mas Eko jadi anggota DPR lagi apa enggak? Itu sudah tertulis. Iya. Di Lauhil Mahfud sebelum saya diundang ngelaba di Eko Patriot TV sudah tertulis. Bahwa bintang tamunya Gus Miftah viewernya paling banyak. Ya. Ya. Walaupun belum ada royaltinya sih, gitu enggak. Sudah tertulis. Maka kemudian di situ kita lihat Allah menggambarkan Indonesia itu begitu luar biasa Bapak Ibu. Hampir di waktu yang sama kita melihat anak kecil pengamen jalanan, tahu-tahu dipanggil Istana Negara. Viral Pak, rame. Allah angkat derajatnya dari penyanyi jalanan menjadi orang yang laku di konser-konser. Farel Prayoga. Farel Prayoga. Sekali ngundang sekarang 50 juta, 70 juta. Dulunya pengamen jalanan. Tapi kalau kemudian kita nggak hati-hati, ingat. Orang punya kuasa, punya jabatan, bahkan jenderal bintang 2, hancur sehancur-hancurnya. Ayo, makanya kamu kayak ajudan saya polisi. Saya bilang kamu pangkatnya rendah, nggak ada masalah. Yang penting kamu selamat. Daripada bintang 2, vonis mati. Cuaks itu loh. Disitulah kemudian kita diingatkan dengan satu kalimat dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ma tawaqafa matlabun anta tolibu birobika walatayasaro matlabun anta tolibu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu. Tapi tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Karena manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Dulu kalau kemudian Allah nggak mampukan, mana mungkin Pasha bisa jadi wakil wali kota Palu. Tapi ketika Allah mampukan, mampu Pak. Allah mampukan, tadi soundnya bagus setelah sholawatan malah mati ini. Gitu loh. Cek. Nggak begitu bagus tadi bro. Itulah bedanya cewek sama sound system bro. Cewek itu dimodalin banyak, mohon maaf sound system dimodalin banyak kelihatan wujudnya. Cewek dimodalin banyak diambil temannya. Wah. Makanya saya curiga jangan-jangan Teh Desi itu nggak menikah lagi karena nggak bisa move on. Nah itu. Teh Desi tahu kenapa move on itu berat? Jelas Teh. Kenapa move on itu berat? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Move on Teh, move on itu pilihan. Gagal move on itu cobaan. Pura-pura move on pencitraan. Maka saya ingatkan Teh Desi, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba. Tidak akan pernah menjadi mudah tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan. Ketika kamu sandarkan permintaanmu kepada Tuhanmu. Makanya coba, salah satu mungkin begini ya, kebiasaan baik ketum yang bisa kita contoh. Selalu menyempatkan sholat subuh berjamaah. Beliau selalu bawa uang cash 1 juta 2 juta di pecinya, sedekah di pagi hari. Ternyata itu ada satu hadis dalam kitab Wasiatul Mustafa. Ketika seseorang itu bersedekah sedini mungkin, sepagi mungkin, bisa jadi siangnya itu Allah akan menurunkan bala kepada orang tersebut. Akhirnya bala dan musibah itu dibatalkan, tertolak dengan sedekah di pagi harinya. Dan ini kebiasaan ketum kita Pak. Bawa peci isinya duit. Entah ketemu takmir masjid, disumbang, ketemu orang di jalan dikasih dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan as-shadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala.
Kemudian apa? Cara yang paling gampang mengkabulkan hajat, salah satunya adalah dengan sodakoh, Pak. Dengan sodakoh. Apalagi di bulan Ramadan. Makanya ayo, nggak usah kita niat memberi karena kampanye. Sudah, orang akan menilai kok. Akan menilai kok. Ketika kita sandarkan kepada Allah, alah, jangankan mohon maaf jadi anggota DPR, lebih dari itu pasti mampu. Saya dulu masuk lokalisasi, saya kemarin cerita di Ngelaba TV, Mas Eko itu. Saya mau dibunuh sama orang, kepala saya ditodong pistol sampai 3 kali. Ternyata apa? Justru ini menjadi wasilah hidayah bagi preman itu. Sebelum dia meninggal dunia, Allah takdirkan dia membangun masjid 3 lokasi. Coba, hari ini saya punya pengawal terbesar di Jakarta, namanya siapa? Maung Hercules. Anggotanya jutaan orang, pakai KTA. Preman yang ber-KTA. Hercules itu. Ternyata apa? Sekapanpun dia saya panggil, nggih saya siap untuk berangkat, siap bah, saya merapat. Allah sudah kasih hidayah bagi dia. Nah, saya saja yang dulu masuk sesuatu tempat yang tidak mungkin Allah mungkinkan. Masa kamu pengen jadi anggota dewan? Nggak mungkin. Ingat, kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan sama mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Wow. Itu dong. Semangat. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Cintai hidup yang kau jalani, jalani hidup yang kau cintai. Kan begitu. Oh dulu Teh Desi masih sering ke pondok saya, sering tak briefing seperti itu gitu loh. Cuman mungkin sekarang ada yang lain lah. Nah, coba kita lihat. Allah kita mampu karena Allah mampukan. PAN bisa bertahan sampai hari ini karena Allah mampukan. Pasti masih ada harapan. Coba kita lihat. Manusia mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Kalau memang manusia itu mampu, Pak, seharusnya apa? Guru itu anaknya paling pinter. Kenapa? Wong guru itu pekerjaannya memintarkan anak orang lain. Tapi faktanya banyak guru yang anaknya goblok. Ini berarti guru juga gak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, Pak, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Wong dokter itu pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya banyak dokter yang sakit. Saya di Jogja punya teman dokter THT, spesialis telinga hidung tenggorokan. Orangnya malah budek. Makanya saya bilang, dokter itu pinter apa goblok, Mas? Goblok, Mas. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok gitu loh. Yang pinter itu cuma satu, dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disontek. Teman saya dokter marah, Mas Eko. Yang goblok itu orang Islam, Gus. Emang kenapa? Orang Islam itu lucu. Kenapa yang kentut bokongnya wudhu yang dicuci mukanya? Ayo, kalau ada orang begitu jawabannya apa, Mas? Sama dokter. Kenapa yang sakit matanya kok yang disontek bokongnya? Ayo, mbok matanya itu disontek, ayo. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa coba? Seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Wong polisi pekerjaannya mengamankan rumahnya orang. Tapi faktanya, mohon maaf, mic-nya harus diganti. Ayo. Tapi faktanya, polisi sendiri juga tidak aman. Buktinya apa? Ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Polisi nggak aman, Pak. Nah, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dukun, mohon maaf, dukun itu istrinya paling cantik. Wong pekerjaannya dukun menjual pelet dan pengasian. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya merongos. Ayo. Berarti dia nggak mampu. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Kuli bangunan tuh rumahnya paling bagus, Pak. Wong pekerjaannya kuli bangunan membuatkan rumah orang. Tapi faktanya banyak kuli bangunan yang tidak punya rumah. Tapi di situ kemudian Allah kasih gambaran begini. Nggak ada hambaku yang tidak aku kasih kelebihan sama sekali. Makanya falikuli syai'in maziyah. Kalau kita bisa memaksimalkan, kekurangan itu justru menjadi potensi. Contoh, Eli Sugigi. Orang melihat merongos itu masalah, itu loh. Bagi dia rezeki, Pak, itu loh. Kalau Eli nggak merongos, itu loh, malah mungkin nggak laku, Pak, itu loh. Itu loh. Dia punya prinsip, Pak, merongos itu adalah mingkem yang tertunda.
Hidup merongos itu loh. Karena falikuli sayin maziyah. Kalau mungkin Mbak Eli cantik kayak Mbak Desi, malah mungkin nggak laku, Pak. Nah, maka kemudian apa? Dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, hendaknya ayo sama-sama. Kalau PAN ini pengen besar, mungkin dua hal pesan saya. Yang pertama adalah jaga integritas, yang kedua soliditas. Integritas. Ayo kita sama-sama kompak. Kita sama-sama solid. Karena sejarah membuktikan rahmatnya Allah itu hanya turun kepada kaum yang kompak. Kaum yang rukun. Ini kayaknya di sini senyum bareng-bareng, tapi begitu masuk dapil, saingan. Betul? Ini kompetitor. Tapi bukan berarti harus kita matikan. Allah nggak suka, Pak. Coba kita lihat sejarah Nabi Musa alaihissalam, sebelum Papi berangkat umroh. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum selesai sudah amin gitu loh. Segera dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji dan umroh. Amin. Papi itu rajin banget ibadah haji dan umroh. Karena Papi tahu, ada satu hadis bunyinya, sholat Jumat sekali di Masjidil Haram, itu sama dengan sholat Jumat 100.000 kali di Jakarta. Maka jangan kaget kalau pulang umroh, Papi Zulkifli malah jarang sholat Jumat. Nah, tabungannya masih banyak. Coba, umatnya Nabi Musa, itu pernah, Pak Toto, dilanda kemarau panjang. Akhirnya apa? Nabi Musa mengajak umatnya untuk melaksanakan sholat istisqa. Sholat minta hujan. Kalau sholat dua pilihan, itu bukan istisqa, tapi istikharah. Kayak kamu jomblo, punya dua calon istri. Kamu pilih A atau B, istikharah. Tapi pesan saya satu, sebelum kamu istikharah, yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi problem, sudah diistikharahi, nggak ada yang mau. Akhirnya bikin quote, kupinang kau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Iya. Kalau cinta ditolak, quote-nya bukan itu, Mas. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Akhirnya istisqa 3 kali. Allahu Akbar. Sampai 3 kali istisqa, Allah nggak turunkan air hujan. Nabi Musa penasaran. Musa itu kan dikasih kelebihan bisa langsung bercakap-cakap dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Akhirnya dia matur sama Allah. Gusti, ini kami sudah sholat istisqa 3 kali. Kenapa tidak pula engkau turunkan air hujan? Apa jawaban Allah kepada Musa? Musa, aku tidak mungkin menurunkan air hujan kepada kalian. Kenapa Tuhan? Karena ada di antara umatmu yang tidak mau rukun, tidak mau akur, bermusuhan, adu domba antara satu dan yang lainnya. Kemudian Nabi Musa bertanya, apa syarat supaya engkau menurunkan air hujan kepada kami? Syaratnya ada 2. Yang pertama, jadilah umat yang rukun. Maka dikatakan, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Makanya saya bilang sama Papi, Papi, saya datang ke PAN. Kenapa? Karena saya cinta dengan Papi. Ingat, Bi, cintaku kepadamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Wah. Ini harus rukun, Pak. Syaratnya umat Nabi Musa mendapatkan rahmat Allah harus rukun. Kamu tidak akan dikatakan beriman sehingga kamu memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian yang kedua apa? Ini yang menarik, Bi. Nabi Musa tanya, syarat pertama kami harus rukun. Oke, kami rukun. Yang kedua apa, wahai Tuhan? Syarat yang kedua adalah, kamu cari wali Allah namanya Baroh. Kemudian Nabi Musa berkata, Tuhan, saya itu Nabi. Kenapa saya harus mencari Baroh, kemudian saya harus minta doa darinya? Jawaban Allah ini menarik. Apa kata Allah? Kamu cari Baroh, minta doa darinya. Kenapa? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat, kata Allah. Karena waliku yang namanya Baroh, mampu membuat saya tertawa minimal sehari 3 kali. Loh. Coba kok. Jadi kamu itu penting kok. Itu. Saya curiga, Eko itu diangkat sama Papi jadi ketua DPW DKI. Itu bukan karena prestasi, tapi karena lucu gitu loh, karena lucu.
Atau gila ini. Akhirnya apa Bapak Ibu? Nabi Musa mencari si Barah. Dicarilah ke Barah ketemu. Kamu Barah ya? Kamu Musa ya? Silakan kamu berdoa. Apa doanya Barah yang kemudian membuat Allah itu tertawa? Barah mengangkat tangan kemudian berdoa, ya Allah, apakah air hujan itu sudah tidak taat kepada engkau? Sehingga tidak mau turun ke umatnya Nabi Musa. Mendengar doa ini, Allah tersenyum. Kemudian Allah menurunkan hujan kepada umatnya Nabi Musa. Mungkin kalau kita kurang ngajar mulutnya nih orang gitu. Nah, maka kemudian apa? Dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa kiai-kiai NU itu banyak yang lucu? Karena membaca cerita ini, Pak. Carilah waliku yang mampu membuat aku tertawa minimal sehari 3 kali. Makanya di dalam kiai NU itu ada satu imam yang menjadi patokan kiai-kiai NU. Namanya Imam Abu Hasan As-Sadili yang punya torekoh Sadili. Dia tokoh sufi tapi kaya raya. Persoalannya kiai NU itu mencontoh sufinya, tidak mencontoh kayanya. Ini kritikan saya kepada teman-teman saya. Imam Abu Hasan As-Sadili, Pak, pernah beli kuda yang gubernur Mesir nggak kuat beli. Kuda itu kan kayak mobil, Pak. Miliaran, dia beli, bajunya mahal. Kemudian santrinya mengkritik dia, Pak Kiai, Anda katanya tokoh sufi, kenapa kok bajunya mahal? Apa jawaban Imam Abu Hasan As-Sadili? Berarti Anda tidak zuhud, cinta dunia. Beliau jawab, saya yang punya nggak pernah mikir, kamu yang nggak punya kok malah mikir. Loh. Kita tuh kadang-kadang sama Pak, nggak punya Alphard tapi mikir, itu isi bensinnya berapa? Bannya kalau meletus bagaimana? Kan goblok. Nggak punya mikir gitu loh. Yang punya saja nggak pernah mikir. Ya kan? Ketika dia ditanya, kenapa pakaian kamu mahal? Dia mengatakan apa? Libasi yakul, seolah-olah pakaianku berkata, inni ghaniyun, aku adalah orang kaya, fala tarhamuni, jangan pernah engkau kasihani saya. Tapi kalau jadi kiai pakaiannya jelek, sarungnya ngelinting, baunya kelembak menyan. Seolah-olah pakaiannya mengatakan apa? Libasi yakul, pakaianku berkata, inni fakir, aku miskin. Farhamuni, kasihani saya. Maka penting, Pak, PAN menjaga kewibawaan para kiai. Makanya kiai PAN harus dibayar mahal, Pak. Itu loh. Jangan ditawar kok, jangan ditawar. Untuk, loh, ini siarnya PAN gitu loh. Malah kita tambahin. Kita tambahin. Loh, ingat ya, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Tadi Papi bilang apa? Ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu bukan memperebutkan satu posisi. Satu posisi diperebutkan oleh banyak orang. Bukan. Tetapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Itu namanya fastabiqul khairat. Sehingga mohon maaf, ada kesan, PAN jauh dengan kiai. Ayo kita buat kedekatan itu. Sehingga apa? Akan terwujud orang-orang seperti Imam Abu Hasan As-Sadili. Makanya jadi kiai itu menarik. Sampai Haji Komar jadi pelawak pengen jadi kiai. Nah, karena sudah nggak laku jadi pelawak. Sekarang mau jadi DPR ya, Pi ya? Nah, amin, amin. Si Allah terpilih, Pi. Wong sampai pengajiannya, kampanye sampai mohon maaf. Duduk di kursi, jempale, Pi. Untung pakai celana dia. Kalau enggak pakai celana kan hati-hati, sarungnya buka, lato-latonya kelihatan itu loh. Penonton TikTok. Sekarang begini, Pak Penglar, sebelum Papi berangkat. Pi, sekarang itu tingkat keterkenalan seseorang itu bisa dilihat dari tagar TikTok. Artinya apa? Dakwah itu kan berkembang, Pak. Zaman Nabi bilisan, khotibun nas biqadri ukulihim dengan lisan. Zaman sahabat bil kolam, nulis bi, Quran, hadis mulai dibekukan. Zaman Wali Songo bisa kofah dengan budaya. Sekarang dakwahnya bukan lagi bilisan, bil kolam, bisa kofah, tapi bil medsos. Lah bil medsos. Coba Anda lihat, Pak, polisi itu punya pistol, 1 peluru bisa nembak 1 kepala. Bahkan dulu di Jakarta 5 peluru kena tembok semua, Pak, gitu loh. Nah, ya kan? Sekarang kalau kita punya postingan, Pak, itu bagus. Mohon maaf, 1 postingan bisa nembak jutaan kepala. Lah, mungkin ini jadi PR untuk teman-teman PUAN, untuk teman-teman muda PAN, garap wilayah itu, Pak.
bagaimana kemudian menghasilkan konten kreator TikTok, Instagram, dengan konten-konten yang bagus. Sehingga kemudian apa? Dikenal, Pak. Coba, Anda lihat pidato Gus Miftah di DPP PAN bersama Ketum Zulkifli Hasan. Langsung muncul di TikTok, bla 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 bla. Kejadiannya hanya sekali, tapi amplifikasinya bisa berjuta-juta kali. Kenapa itu tidak kita maksimalkan? Padahal pemilih kita hari ini adalah banyak yang milenial, Pak. Siapa? Kita. TikTok. Nomor satu PAN. Wah. Coba kita lihat. Contoh yang paling gampang. Kita akan lihat, coba Bapak Ibu yang punya TikTok, Anda ketik pencarian Zulkifli Hasan. Artinya apa? Maksud saya supaya kemudian kita tahu betapa hebatnya TikTok. Zulkifli. Muncul di atas sendiri. Kemudian Anda lihat tagarnya. Tagar yang paling atas, beliau ini mencapai Zulkifli Hasan 67,9 juta. Nah, kemudian ada thank you Zulkifli Hasan 14, sekian juta. Demikian juga dengan tagar-tagar di bawahnya. Karena banyak tagar Zulkifli banyak. Coba sekarang bandingkan Gus Miftah. Supaya kader PAN ini lebih semangat begitu loh. Nah, bukan kok saya mau sombong, enggak gitu loh. Sehingga maksud saya kalau papi bayar saya mahal, oh ada alasannya gitu loh. Sombong gitu loh. Coba Gus Miftah paling atas, Pak Toto. 1,4 billion, bukan M Pak, billion. Ini betapa dahsyatnya amplifikasi ini. Maka di PAN selain berpolitik, kita juga bisa syiar dakwah melalui TikTok. Tepuk tangan untuk PAN. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli iman ala mada sholli wasallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad hada wal ali wal ashabi man qad hada. Sallu ala Nabi Muhammad. Hop. Jangan terlalu bersemangat, amplopmu nggak jelas. Coba saya pengen ini jadi amaliyah wirid kita semuanya. Dituduhkan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki. Tu'til mulka man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tu'izzu man tasha. Wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca setiap habis sholat. Kemudian doanya adalah Allah dituduhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yang fa'udal jad mingkal jad. Nanti Anda lihat di Google itu ada. Itu kalau Allah memberi, nggak ada suatu pun manusia yang bisa menolak. Manusia mau mendukung kayak apapun, Allah tidak memberi, maka kemauan Allah lebih hebat dibandingkan kemauan manusia. Spirit Nabi Daud alaihissalam untuk kita semuanya. Tepuk tangan untuk Partai Amanat Nasional. Terima kasih, tidak layak kiranya karena kita harus mengantarkan papi untuk berangkat umroh. Mudah-mudahan mendapatkan derajat umroh makbulan. Tidak hanya membawa kebaikan untuk papi, tapi juga kebaikan untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka.
melupakan Partai Amanat Nasional, mana bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PAN 12 bantu rakyat.